Artikel ini perlu dibahas karena merupakan hasil penelitian pustaka yang komprehensif tentang istilah-istilah dan definisi-definisi pembelajaran daring, online learning. Penelitian ini dilakukan terhadap literatur yang terbit selama 30 tahun. Anda yang akan atau sedang menulis atau meneliti topik pembelajaran daring jelas mesti membaca dan mengutip artikel ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mengupdate terus bedah artikel-artikel berbahasa Inggris yang bermutu dan terbaru dari jurnal-jurnal internasional bereputasi. Don't miss it. How many ways can we define online learning? A systematic literature review of definitions of online learning. Berapa banyak cara kita untuk mendefinisikan istilah online learning, pembelajaran atau pembelajaran daring? Review literatur, penelitian pustaka yang sistematis tentang definisi pembelajaran daring. Penulisnya Vandana Singh dan Alexander Thurman dari Universitas Tennessee di Amerika Serikat. Artikel ini dimuat di jurnal American Journal of Distance Education tahun 2019, volume 33 nomor 4, halaman 289 sampai 306. Ada 6 poin penting yang perlu kita catat pada artikel ini. Pertama, apa sajakah 19 istilah yang dipakai untuk mendefinisikan pembelajaran daring? Nomor 2, apa sajakah konsep-konsep pokok dalam definisi pembelajaran daring? Nomor 3, bagaimanakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring? Nomor 4, apa sajakah komponen-komponen pokok dalam definisi pembelajaran daring? Nomor 5, bagaimanakah evolusi atau perubahan-perubahan definisi pembelajaran daring selama 30 tahun, dari tahun 2000-an sampai tahun 2020-an. Terakhir, nomor 6, apa kesimpulannya? Poin pertama, ada 19 istilah yang dipakai untuk mendefinisikan, untuk menjelaskan pembelajaran daring. Dan ada 46 definisinya. Ada 19 istilah dan 46 definisi. Namun, artikel ini tidak menuliskan seluruh 46 definisi itu. 46 definisi itu dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep pokok dalam definisi tersebut. Nah, salah satu definisi yang dijelaskan di tulisan ini, definisi yang dibuat oleh Curtin tahun 2002. Pembelajaran daring dapat didefinisikan secara luas sebagai penggunaan internet sedemikian rupa untuk meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, mungkin juga antara siswa dengan siswa lainnya. Pengajaran daring berupa 2 interaksi. Satu, interaksi asinkronus, interaksi guru siswa tidak dalam waktu yang bersamaan, bukan secara langsung, misalnya interaksi via internet dan penyediaan materi pelajaran atau materi kuliah di internet. Yang kedua, berupa interaksi sinkronus via email, via grup media sosial, atau teknologi konferensi, misalnya Zoom. Itu definisi online learning menurut Curtin tahun 2002. Miller, Topper, dan Richardson
tahun 2016 juga mengatakan bahwa selama ini teknologi-teknologi baru selalu menciptakan istilah-istilah baru juga untuk menjelaskan bentuk-bentuk baru pendidikan jarak jauh. Nah, ini data-data tentang definisi, 46 definisi dari pembelajaran daring yang terdapat dalam literatur yang terbit sejak tahun 1988 sampai 2017. Definisi yang paling banyak dipublikasikan pada tahun 2001, sebanyak 7 definisi tentang pembelajaran daring. Kemudian 19 istilah dari pembelajaran daring ini. Istilah pertama adalah online learning. Ini dipakai sebanyak 15 kali. Istilah kedua adalah e-learning, dipakai sebanyak 11 kali. Istilah nomor 3 adalah blended learning, pembelajaran campuran, aktivitas belajar campuran antara online dan offline, antara daring dan luring, daring dalam jaringan online dan luring, luar jaringan offline atau tatap muka. Istilah nomor 4 adalah online education, pendidikan daring. Istilah nomor 5, online course, kursus atau kuliah daring. Istilah nomor 6, distance education, pendidikan jarak jauh. Nomor 7, distance learning, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. 8, web-based learning, pembelajaran atau pembelajaran berbasis web. 9, computer assisted instruction, pengajaran yang dibantu dengan komputer, yang didukung komputer. 10, web-based training, pelatihan berbasis web. 11, web-based education, pendidikan berbasis web. 12, web-based instruction, pengajaran berbasis web. 13, computer-based training, pelatihan berbasis komputer. 14, web enhanced learning, pembelajaran yang didukung dengan web. 15, resource-based learning, pembelajaran berbasis resource, sumber-sumber belajarnya. 16, e-tutoring, tutor ya pembelajaran juga atau pengajaran elektronik. 17, computer-based learning, pembelajaran berbasis komputer. 18, distributed learning, pembelajaran yang terdistribusikan. Terakhir, istilah nomor 19 adalah computer assisted learning, pembelajaran yang dibantu atau didukung dengan komputer. Itu 19 istilah yang dipakai untuk mendefinisikan pembelajaran daring. Poin kedua adalah apa sajakah konsep-konsep pokok dalam definisi-definisi pembelajaran daring. Ada 8 konsep pokok di sini. Yang pertama adalah teknologi. Penggunaan teknologi untuk mendukung pendidikan atau pembelajaran. Itu konsepnya. Jadi pembelajaran daring menggunakan teknologi untuk mendukung pendidikan atau pembelajaran. Konsep kedua, synonymous terms, sinonim, kata-kata yang maknanya sama atau serupa dengan pembelajaran daring. Konsep nomor 3 adalah problems in the field, masalah dalam
pendidikan. Ini juga dibahas dalam definisi-definisi tentang pembelajaran daring. Nomor 4, konsep nomor 4 adalah interaktivitas, interaksi. Nomor 5, time asynchronous, interaksi asinkronus sebagai komponen pembelajaran daring. Nomor 6, physical distance, jarak fisik antara guru siswa atau sesama siswa. Ini identik dengan pendidikan jarak jauh. Jadi physical distance bukan hanya tren pada masa pandemi COVID, tapi sejak dulu sudah ada istilah ini ya. Nomor 7, konsep nomor 7 adalah time synchronous, interaksi sinkronus sebagai komponen pembelajaran daring. Konsep nomor 8 terakhir, educational context, konteks pendidikan. Pentingnya institusi-institusi atau program-program pendidikan formal. Poin ketiga yang perlu kita catat pada artikel ini adalah bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Ada 6 penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Pertama, aktivitas belajar dilakukan dengan teknologi berbasis internet atau berbasis web. 2, internet digunakan untuk meningkatkan interaksi guru dan siswa. Nomor 3, internet digunakan untuk membuat suasana belajar yang lebih bagus. Learning environment yang lebih bagus. Nomor 4, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dalam pembelajaran daring. Nomor 5, aktivitas belajar berbasis teknologi. Nomor 6, penggunaan CD-ROM, audio atau video. Ini dipakai sebelum tahun 2000. Itu bagaimana teknologi digunakan dalam pembelajaran daring. Sekarang poin keempat, apa sajakah komponen-komponen pokok yang terkandung dalam definisi-definisi pembelajaran daring? Pertama, komponen teknologi, penggunaan teknologi. Komponen kedua adalah waktu, yakni pembelajaran yang sinkronus atau asinkronus. Ketiga adalah sinonim-sinonim dan konsep-konsep pembelajaran daring. Itu 3 komponen pokok dalam definisi pembelajaran daring. Kemudian topik-topiknya. Topik-topik yang ditemukan dalam definisi-definisi pembelajaran daring. Ada 4. Pertama, topik tentang contoh-contoh interaksi daring. Kedua, kebingungan tentang istilah-istilah pembelajaran daring. Topik ketiga adalah jarak fisik atau pendidikan jarak jauh. Topik keempat, perbandingan dengan aktivitas belajar tradisional di kelas, tatap muka ya. Poin kelima, bagaimanakah evolusi atau perubahan-perubahan definisi pembelajaran daring selama 30 tahun, dari tahun 2000-an sampai tahun 2020-an. Ada 3 tahap. Pertama, pada tahun 2000-an, tepatnya ini 2001 ya. 2001, Bates ini menulis bahwa pembelajaran daring berarti menempatkan materi pelajaran atau materi kuliah di web atau media lainnya. Itu definisi pembelajaran daring pada tahun 2000-an. Pada tahun 2010-an, tepatnya 2011, Moore dan kawan-kawan mengatakan bahwa perbincangan tentang pembelajaran daring bukan hanya menyangkut akses terhadap pembelajaran daring, melainkan juga tentang konektivitas, fleksibilitas,
dan kemampuan untuk mengampanyekan berbagai macam cara interaksi guru siswa atau sesama siswa. Kemudian pada tahun 2020-an, tepatnya 2016, Ryan dan kawan-kawan mengatakan bahwa dalam konteks pendidikan tinggi, istilah pembelajaran daring sering ditafsirkan sebagai kuliah yang sepenuhnya daring atau online. Namun, kemudian pembelajaran campuran, blended learning, antara tatap muka dan tatap layar lebih sering dipraktekkan sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran daring bukan hanya menjadi media belajar, melainkan juga sudah mengubah pengalaman belajar siswa atau mahasiswa menjadi proses konstruksi pengetahuan. Ini berkaitan erat dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, ini yang berkaitan dengan teori konstruktivisme. Flip learning sama dengan blended learning, campuran antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran tatap layar, pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Terakhir, poin ke-6, kesimpulannya, penulis artikel ini menyimpulkan bahwa aktivitas-aktivitas online learning dan online teaching sebenarnya merupakan bagian dari online education, pendidikan daring. Namun, istilah online learning, pembelajaran daring, lebih sering dipakai dan mencakup banyak konsep. Semoga bermanfaat.